Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Minggu kawan, selamat menikmati hari libur. Apa ada yang lembur hari ini di tempat kerja? Dan untuk menemani hari Minggu, seperti biasa kawan, saya akan menyajikan game-game yang ada di turnamen mingguan yang ada di chess.com Rapid Chess Championship yang sudah memasuki minggu ke-16. Seperti biasa pada Sabtu malam atau malam Minggu kawan, turnamen ini memulai dengan babak Swiss 9 babak, kemudian nanti hari Minggu malam, nanti malam kawan akan dilanjut ke babak knockout sampai final. Dan di minggu ke-16 ini kawan ada yang menarik. Dari 48 peserta yang ada kawan, coba lihat di sini mulai dari tadi Hikaru Nakamura yang ada di peringkat pertama sampai 9 babak ini kawan, dan coba lihat di posisi ke 47 ada nama Grandmaster Indonesia Nofrendra Priasmoro. Tapi seperti yang kalian lihat kawan, Nofrendra ini tidak bermain penuh sampai 9 babak. Dia hanya bermain 3 babak saja. Di babak pertama dia menghadapi Christopher Yu, dan di babak kedua dia bertemu dengan Vladimir Fedosev. Sedangkan di babak ketiga dia bertemu dengan Andres Carlos. Tapi ketiga game ini kawan berakhir kekalahan dari Nofrendra. Apakah betul data ini kawan? Saya kurang tahu juga, tapi yang pasti data permainan Nofrendra ini ada dalam tabel permainan di minggu ke-16 ini. Jika kalian mempunyai info yang lain tentang babak-babak selanjutnya dari babak ke-4 sampai babak ke-9 dari Nofrendra ini, jika kalian mendapatkan info atau tahu infonya kawan, silahkan nanti komentar di kolom komentar hasilnya seperti apa. Dan dengan 3 babak itu, Nofrendra tidak mendapatkan poin atau 0 poin, menempati posisi ke-47. Tidak semua peserta kawan juga bermain penuh. Lihat saja banyak sekali kolom-kolom yang kosong dari peserta yang ada. Dan yang menarik ini Fedosev kawan yang melawan Priasmoro ini. Di babak kedua dia juga sedang mengikuti turnamen yang berlangsung di Uni Emirat Arab. Dan untuk game yang akan kita ulas ini, coba kita lihat permainan Nofrendra di turnamen ini kawan. Di babak pertama menghadapi Christopher Yu, seorang prodigi asal Amerika Serikat kawan, yang sedang mengejar gelar Grandmasternya. Umurnya sekitar 15 atau 14 tahun kawan Christopher Yu ini. Kalau tidak salah, sekitar itulah umur dari Christopher Yu. Oke, langsung kita ke permainan kawan. Lihat permainan Grandmaster Indonesia Nofrendra Priasmoro versus Christopher Yu, International Master asal Amerika Serikat. Nofrendra mengawali dengan pion E4, pion E6 French Defense, pion D4, pion D5, dan kuda C3, gajah B4. Kita temui variasi Winawer dari French Defense. Pion didorong maju oleh Nofrendra ke E5. Sekarang pion C5 seperti biasa, sedang mengincar pion pusat pion D4 kawan. Kuda siap berkembang ke peta C6, menteri juga siap keluar nanti. Dan dalam variasi seperti ini yang paling banyak dimainkan oleh putih untuk melanjutkan Winawer kawan, atau variasi Winawer seperti ini bisa melanjutkan dengan pion A3 pilihan utama, atau gajah ini ke peta D2 memblokade pimpinan dari gajah gelap hitam, ataupun juga menteri langsung keluar ke peta G4 kawan, yang sering juga dimainkan oleh putih untuk menekan pion G ini. Di sini pilihan utama dari Nofrendra adalah pion A3, dan terjadi pertukaran gajah pukul kuda C3 dipukul balik oleh pion B. Menteri A5 mengincar pion kawan, diblokade oleh gajah di peta D2, melanjutkan pengembangan menteri A4. Sedang mengincar pion D4 ini, pion pukul pion dipukul balik, bisa mendapatkan pion ini nanti, ataupun ditambah tekanan dengan kuda C6 nanti. Nofrendra melanjutkan dengan pion H4, melepaskan pionnya kawan. Di peta D4 ini bisa diambil oleh hitam, tapi Christopher Yu memberikan tekanan lebih atau backup dengan kuda C6 terlebih dahulu. Kalaupun sekarang langsung ambil pion ini dengan pion C, dipukul balik oleh pion C, diambil lagi oleh menteri hitam. Di sini putih bisa melanjutkan pengembangan kuda F3 kawan, menjaga pion dengan tempo ancam menteri. Kalau hitam agresif melakukan serangan lagi, melakukan skak di sini, ya simpel, kalian bisa melanjutkan dengan langkah gajah E2 ataupun gajah ke peta E3 kawan. Tak ada masalah. Kompensasi yang kalian dapat sebagai putih mengorbankan pion tadi, tapi dengan kompensasi pengembangan perwira yang lebih cepat. Oke, kita kembali ke langkah aslinya kawan, tak perlu kita perpanjang di variasi ini. Di sini Christopher Yu tidak tertarik untuk melakukan baku hantam pion di sini untuk mendapatkan satu pion putih. Dia menambah tekanan kembali dengan kuda C6, menambah satu penyerang.
dan Menteri B1 oleh Novendra. Tetap melepaskan pionnya ini kawan. Di sini tadi kawan, langkah terbaik adalah menteri ini segera keluar ke peta ini kawan, ke peta G4. Dan kemungkinan pion G6 akan dimainkan ataupun juga raja bergeser ke F8 mempertahankan pion, bisa jadi dilakukan oleh hitam. Dan posisi menteri juga untuk menghadang pergerakan dua perwira hitam ini kawan. Kalaupun tetap dilanjutkan seperti ini, ya di sini menteri putih akan mendapatkan pion G7. Kalaupun kalian mengantisipasinya terlebih dahulu dengan pion G6, di sini bisa bermain dengan melanjutkan pengembangan kuda ke F3 dan seterusnya kawan. Kalaupun dilanjutkan dengan pertukaran pion seperti ini atau menteri hitam ambil pion yang ada di peta C2, di sini beteng bisa kalian geser ataupun melakukan pertempuran terlebih dahulu atau ancam menteri terlebih dahulu, juga tak ada masalah bagi putih. Seperti yang saya sebut tadi, nanti kompensasi yang didapat oleh putih dari kehilangan pionnya adalah pengembangan perwira yang lebih cepat. Oke, kita kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Christopher Yo atau maksud saya tadi, Novendra tidak memilih langkah menteri ke peta G4, menggeser menterinya ke peta B1. Selanjutnya di sini pion C4 dimainkan. Tidak lagi melakukan baku hantam pion untuk mendapatkan pion kawan, menjaga permainan tertutup di sayap menteri, dan pion H5. Pion H6, di sini kuda F3, gajah berkembang ke D7, sekarang pion G4, hitam memutuskan rokade panjang. Tidak memutuskan melanjutkan pengembangan kuda tadi ke peta E7, terus melakukan rokade pendek, melihat pergerakan para pion-pion putih ini mungkin hitam tadi takut memilih rokade panjang. Kuda H4 lanjut Novendra, kuda G berkembang ke E7, sekarang pion F4 cukup agresif dengan pion-pion rajanya kawan. Di sayap raja ini membuat posisi rajanya semakin terekspos. Tidak mungkin saya rasa Novendra nanti akan memutuskan rokade pendek, jelas akan memberikan keuntungan bagi hitam. Persiapan juga untuk membongkar pion-pion putih dengan mendorong pionnya juga kawan. Di sayap raja ini bisa dilakukan. Mungkin rokade panjang masih bisa dipilih oleh putih nanti. Menteri ini bergerak menjaga pion ke depan, ke peta terang atau ke peta gelap, terus rokade panjang masih memungkinkan. Kita lihat saja di langkah berikutnya. Sekarang pion G6 menantang pertukaran pion, ditolak gajah ke H3. Melakukan pertukaran pion tadi juga tak ada masalah kawan. Di sini beteng G8 dan raja putih F2. Tadi tetap melakukan pertukaran pion merupakan pilihan utama versi engine sebetulnya. Pion G pukul pion H5 didahului oleh Christopher Yo, dipukul balik oleh pion G, terbuka lajur G kawan. Apakah nanti beteng dipersiapkan juga untuk menantang pertukaran? Bisa jadi. Di sini kuda F5 menantang pertukaran kuda, diterima, dipukul balik oleh pion, dan Novendra mengangkat menterinya ke peta B2. Persiapan mungkin untuk memberikan tempat bagi betengnya, memberikan ancaman di sini. Diantisipasi terlebih dahulu dengan pion B6. Sekarang beteng A bergeser ke G1 menantang pertukaran, tantangan ditolak gajah E6. Lanjut Christopher Yo. Raja putih F3, raja hitam B7, gajah putih E1. Persiapan mereposisi gajah ke diagonal ini mungkin menyerang beteng atau ingin menempati peta F6 nanti kawan. Di sini bisa jadi dilakukan oleh Novendra, dan di sini hitam mengangkat betengnya ke G4. Menawarkan betengnya kawan, kalau tidak diambil oleh gajah mungkin beteng satunya siap bergerak untuk menumpuk betengnya di lajur G. Dan langsung diterima oleh Novendra, gajah ambil beteng, dipukul balik oleh pion F-skak. Dan di sini Novendra pukul balik pion hitam ini. Langkah yang cukup ambisius untuk memenangkan satu pion. Pada posisi ini kawan, langkah terbaik yang disarankan oleh Stockfish atau komputer adalah raja ini bergerak ke peta E3. Biar saja hitam mempunyai pion bebas seperti ini kawan, dia tidak akan bisa didorong maju karena ada kontrol dari gajah. Nanti gajah siap bergerak di sini. Atau kalian takut pergerakan kuda jika ingin menempati spot ini kawan, maka raja bisa kalian tarik mundur ke peta D2, menjaga pion. Nanti menteri bisa menawarkan pertukaran menteri di peta B4. Itulah saran yang direkomendasikan oleh engine variasi terbaik. Dan posisi putih atau hitam masih cukup seimbang dalam permainan seperti ini. Tapi kalian untung kualitas perwira. Jika kalian melakukan langkah-langkah terbaik nanti bisa memanfaatkan dua beteng ini kawan. Tapi Novendra memilih untuk ambil lagi pion hitam. Untung satu pion dengan variasi seperti ini kawan. Tapi langkah ini adalah langkah blunder seperti yang kalian lihat di parameter engine. Posisi putih langsung drop jatuh ke bawah kawan.
Diambil lagi oleh Raja Putih, dan inilah kesempatan beteng hitam menempati lajur G. Skak lagi, Raja mundur ke F3, dan di sini kuda manuver ke peta E7, persiapan menempati peta F5 di langkah berikutnya. Di sini menteri ke peta B4, menawarkan pertukaran menteri. Atau jika tidak diterima, menteri putih mendapatkan kuda yang ada di peta E7. Tapi pada posisi ini yang mungkin terlupakan oleh Novendra adalah dia meninggalkan pion C2 kawan. Dan di sini kuda dikorbankan oleh Christopherio, dia ambil pion yang ada di peta C2. Berharap menterinya bisa meluncur ke peta G2 skak dan nanti akan mengejar Raja Putih ini kawan. Itulah yang mungkin terlewatkan oleh Novendra tadi. Di posisi seperti ini kawan, langkah terbaik bagi Putih, Raja ini bisa bergerak ke peta F2 mundur atau beteng ini naik ke peta H3 atau ke peta H4, kemudian menantang pertukaran beteng bisa juga dilakukan oleh beteng putih atau Novendra kawan. Tapi Novendra tadi langsung menantang pertukaran menteri, dia melewatkan pion yang dia tinggal di peta C2 diambil oleh menteri hitam. Dan nanti menteri melakukan skak di sini mendapatkan beteng dan posisi raja nanti akan dikejar-kejar kawan. Novendra mengambil kuda E7 skak. Raja bergerak ke A6 dan di sini raja cukup aman, tidak ada kesempatan lagi menteri putih untuk melakukan skak-skak lagi. Dan di sini beteng H2 mengorbankan betengnya langsung diambil oleh menteri hitam dan selanjutnya gajah F2. Menteri hitam ambil pion H5 skak, raja E3, menteri H3 skak, raja D2, menteri D3 skak, raja E1, menteri ambil pion C3 skak, raja ke E2. Menteri kembali melakukan skak di peta D3. Novendra belum mau menyerah kawan. Dia terus mencoba melakukan langkah-langkah berulang, berharap remis mungkin. Karena tidak mungkin lagi berharap menang kawan, posisi menterinya tidak bisa melakukan serangan. Dan di sini raja terpaksa turun ke E1. Di sini langkah terbaik adalah pion C3 kawan. Tapi di sini menteri melakukan skak lagi di peta B1. Raja ke E2, beteng G2 mengepin gajah. Menteri putih bergerak ke H4 mencoba membackup gajah. Menteri hitam ke D3 lagi skak. Raja terpaksa turun ke E1, langkah paksaan. Di sini pion C3. Dan ini membuat Novendra menyerah. Hitung-hitungannya 5 langkah berikutnya adalah skak mat kawan. Kalau langkah yang lebih cepat ya tentu nanti pion ini terus didorong dan skak mat. Kalaupun ingin 5 langkah itu adalah menteri berkorban di sini kawan. Dan dilanjut beteng ambil menteri, diambil oleh gajah, dan selanjutnya pion bisa didorong. Kalian tadi ambil gajah juga tak ada masalah kawan. Kalau kalian ingin mempromosikan pion juga tak ada masalah. Raja F2, menteri promosi. Di langkah berikutnya menteri bergerak ke peta F1, bisa skak mat. Itulah kawan permainan dari Novendra Priasmoro di babak pertama bertemu dengan International Master Christopherio. Seorang prodigi asal Amerika Serikat kawan, cukup muda, masih berusia sekitar ya 14-15 tahun kalau tidak salah. Tapi sayangnya kawan, Novendra hanya bermain 3 babak saja, dan saya berharap, mungkin kita berharap semua Grandmaster kita mempunyai kesempatan lebih dari event-event turnamen online seperti ini kawan. Oke, semoga permainan kedua pemain bisa menghibur kalian di hari Minggu ini kawan, dan mungkin nanti sore kita akan isi lagi satu game dari turnamen Rapid bisa jadi, ataupun dari Sharjah Master. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.